Hujan turun sejak pagi, menutupi langit Jakarta dengan warna abu-abu yang kelam. Namun suasana kota jauh lebih kelam dibanding cuacanya. Di layar-layar televisi di pusat perbelanjaan, di ponsel orang-orang yang sedang bekerja, di radio taksi, hingga di billboard elektronik di tengah kota, semuanya menyiarkan berita yang sama. CEO muda Arvind Mahendra dilaporkan menikahi seorang narapidana wanita hari ini. Satu kalimat itu cukup untuk membuat kota yang tak pernah tidur itu mendadak tercekik rasa penasaran. Nama Arvind Mahendra bukan nama sembarangan. Dalam 5 tahun terakhir, ia dikenal sebagai CEO paling cerdas, paling cepat membawa inovasi, dan paling banyak mengubah peta usaha teknologi di Asia Tenggara. Perusahaannya, Mahendra Tech, sedang berada di puncak kejayaan. Sahamnya menanjak, investor berdatangan, dan para pekerja mengagumi kepemimpinannya yang dingin tapi efisien. Namun kini, citranya seakan jatuh seketika. Tidak karena skandal korupsi. Bukan juga karena skandal perselingkuhan. Justru karena sesuatu yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun, menikahi narapidana. Bahkan bukan narapidana kasus ringan, melainkan seorang wanita bernama Naila Anindita yang sedang menjalani hukuman atas tuduhan pembunuhan. Di ruang rapat utama Mahendra Tech, para eksekutif menatap layar televisi dengan wajah pucat. Mereka menyaksikan berita yang sudah tersebar di seluruh media. Kami mendapatkan informasi bahwa CEO Mahendra Tech telah menandatangani dokumen pernikahan di dalam lapas wanita pagi ini. Belum jelas alasan pernikahan tersebut. Beberapa pihak menduga Arvind tengah mengalami masalah mental dan emosional. Netizen bereaksi keras, #CEO_gila berada di peringkat 1 trending topik. Kursi direktur keuangan bergeser keras. Ini gila, gumamnya. Gila total. Bagaimana mungkin dia melakukan ini tanpa memberitahu kita dulu? Direktur pemasaran mengangkat tangan, frustrasi. Kita bicara soal narapidana. Pembunuhan. Bayangkan dampaknya pada brand kita. Di ujung meja, seorang wanita berambut pendek dan berkacamata tebal, direktur operasional, menghela napas panjang. Hanya ada satu orang yang bisa menjelaskan ini, katanya. Dan kita semua tahu dia tak akan bicara. Mereka saling bertatapan. Ya. Arvind Mahendra terkenal dengan sifatnya yang dingin, tertutup, misterius. Ia tidak pernah memberikan alasan untuk keputusannya, kecuali dalam bentuk hasil nyata. Dan ketika media menanyakan soal pernikahannya, ia hanya menjawab dengan satu kalimat singkat saat ditemui pagi tadi. Itu keputusan pribadi yang tidak perlu dipertanyakan. Pernyataan yang bukannya meredam, malah memperburuk keadaan. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk ruang rapat perusahaan, seorang pria berjas hitam duduk di kursi belakang mobil sedan mewah yang melaju di jalanan yang basah. Wajahnya tampan, tegas, namun tanpa ekspresi. Itulah Arvind. Sopirnya yang sudah bekerja selama bertahun-tahun memandangi Arvind dari kaca spion beberapa kali. Ia ingin bertanya, ingin memastikan bosnya baik-baik saja. Tapi tatapan Arvind yang kosong membuatnya mengurungkan niat. Namun akhirnya, ia memberanikan diri. Pak Arvind, apakah semua ini benar? Arvind tidak langsung menjawab. Matanya hanya memandangi jendela, menyaksikan tetes-tetes hujan yang mengalir seperti garis-garis air mata. Ya, jawabnya akhirnya. Pernikahan itu sah. Sopirnya menelan ludah. Ia sudah mendengar rumor, tapi mendengar langsung dari mulut sang CEO membuatnya tertegun. Tapi, kenapa, Pak? Tanyanya lirih. Maaf, saya hanya khawatir. Semua orang membicarakan Anda. Mereka bilang Anda
tidak waras. Arvin tersenyum tipis, senyum paling hambar yang pernah terlihat. Biarkan mereka bilang apapun, katanya pelan. Saya tidak peduli. Tapi perusahaan. Saya akan urus semuanya. Sopir tidak berani bicara lagi. Dalam diam, Arvin memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sesuatu yang terasa menusuk dadanya. Bukan karena media. Bukan karena perusahaan. Tapi karena sosok wanita itu. 4 jam sebelumnya, di ruang kecil kantor administrasi lapas wanita Kembang Kuning, Arvin duduk dengan tenang, seperti seorang eksekutif sedang menandatangani kontrak penting. Di hadapannya, seorang petugas penjara memberikan beberapa lembar dokumen. Pak Arvin, ini adalah surat persetujuan pernikahan dalam lapas. Silakan tanda tangan di bagian ini. Di sampingnya, seorang wanita muda berjilbab duduk dengan tangan gemetar. Dialah Naila. Usianya sekitar 23 tahun, jauh lebih muda dari Arvin. Wajahnya tirus, matanya yang coklat besar terlihat lelah, seolah sudah menangis semalaman. Seragam tahanan yang lusuh membuat tubuhnya tampak lebih kecil dari seharusnya. Sejak Arvin masuk ke ruangan itu, Naila menunduk tanpa berani menatapnya. Pak, saya mohon, jangan lakukan ini, ucap Naila dengan suara serak. Arvin tidak menoleh padanya. Ia hanya menandatangani 1 lembar dokumen, lalu mengambil lembar berikutnya. Saya sudah memutuskan, jawabnya datar. Kau hanya perlu tanda tangan. Petugas menatap keduanya dengan gugup. Tidak ada yang mengerti apa hubungan mereka. Tidak ada yang memahami mengapa CEO terkenal mau menikahi narapidana yang bahkan tak ingin dijamah siapapun. Naila menggigit bibir hingga berdarah. Kenapa Anda melakukan ini? Tanyanya. Anda tidak mengenal saya. Anda tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Semua orang percaya saya pembunuh. Aku tahu, jawab Arvin singkat. Naila menatapnya untuk pertama kali. Matanya memohon. Kalau Anda lakukan ini karena iba, atau karena ingin terlihat sebagai pahlawan, saya mohon, batalkan. Hidup saya sudah hancur. Jangan biarkan hidup Anda ikut hancur. Arvin akhirnya berhenti menulis. Ia meletakkan pena, lalu menatap Naila dengan tatapan yang sulit dimengerti, campuran dingin, marah, dan entah sedikit sedih. Tidak, katanya. Saya melakukan ini karena saya harus. Naila terkejut. Harus. Arvin mengangguk. Ada hal-hal yang tidak perlu kau pahami sekarang, sambungnya. Yang perlu kau tahu hanya satu, aku di sini bukan karena belas kasihan. Aku memilih ini dengan sadar. Ada keheningan panjang. Naila menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Tapi saya dituduh membunuh seseorang, saya tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Kau akan keluar, kata Arvin yakin. Dan aku akan memastikan itu. Ada sesuatu dalam suara Arvin yang membuat Naila terdiam. Bukan paksaan. Bukan ancaman. Seperti seseorang yang berbicara dari kedalaman luka yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Naila mengambil pena. Ia menandatangani dokumen pernikahan itu, bukan karena ia rela, tetapi karena ia menyadari satu hal. Pria itu tidak akan berhenti. Setelah semuanya selesai, Arvin berdiri dan memberikan salam singkat pada petugas. Pernikahan sah, kata petugas itu gugup. Mulai hari ini, saudara Arvin Mahendra dan saudari Naila Anindita resmi menjadi suami istri menurut hukum. Arvin menatap Naila sekali lagi.
Lalu ia pergi, bahkan tanpa melihat kembali. Sore itu, ketika berita tentang pernikahannya semakin menyebar, Arvin duduk di ruang kerjanya yang luas. Lampu kota terlihat dari jendela kaca. Namun pikirannya tidak berada di kantor. Ia memikirkan Naila. Memikirkan hari ketika ia pertama kali melihat wanita itu, bukan hari ini, bukan di penjara, tapi bertahun-tahun lalu, saat ia belum memiliki apa-apa. Saat itu ia hanyalah pria biasa yang sedang dalam perjalanan pulang. Dan Naila adalah seseorang yang... Arvin menutup mata. Sorot matanya meredup. Tidak. Belum saatnya mengingat itu. Belum saatnya orang lain tahu. Yang jelas, ia bukan CEO gila. Ia bukan pria tolol yang bermain-main dengan reputasinya. Ia adalah seseorang yang memiliki hutang yang tak akan bisa terbayar. Dan pernikahan itu hanyalah permulaan. Di luar gedung, seseorang dari media berteriak saat melihat Arvin keluar menuju mobilnya. "Pak Arvin, apa benar Anda menikahi narapidana pembunuhan? Apakah Anda terpaksa? Apakah Anda sedang mengalami gangguan? Apa maksud pernikahan ini?" Arvin berhenti sejenak. Ia menatap puluhan kamera. Lalu berkata pelan, namun jelas. Kebenaran tidak selalu untuk konsumsi publik. Dan ia masuk ke mobil, meninggalkan kerumunan yang membisu. Karena di balik kalimat itu, tersimpan jawaban yang akan mengguncang semua orang suatu hari nanti. Jawaban yang akan membungkam dunia yang kini menghujatnya. Jawaban tentang siapa Naila sebenarnya. Dan mengapa ia pantas diperjuangkan. Angin sore yang lembab berhembus melalui sela-sela jeruji besi blok C lapas wanita kembang kuning. Matahari mulai turun, menyisakan semburat jingga yang redup, namun tak ada keindahan yang terlihat dari sudut sempit di mana Naila duduk. Ia meringkuk di ranjang kecil, lutut dipeluk erat, pandangan kosong menatap lantai dingin berwarna abu-abu. Ruangan itu tidak besar, hanya cukup untuk 2 tempat tidur bertingkat, sebuah meja kecil, dan toilet tanpa pintu. Namun yang membuat ruangan itu sesak bukanlah ukuran fisiknya, melainkan dunia di dalamnya, dunia yang penuh bisik-bisik, tatapan mencurigakan, dan kepahitan yang tak pernah berhenti menggigit. Sore itu, ruangan itu lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara televisi dari lorong dan langkah sandal para tahanan yang baru selesai apel sore. Semua orang tampaknya sedang membicarakan hal yang sama, pernikahan Naila. Pernikahan yang bahkan ia sendiri tak tahu harus bagaimana menghadapinya. "Hei, pengantin baru." Sebuah suara sinis terdengar dari pintu. Siska, tahanan lain yang terkenal galak, berdiri sambil menyilangkan tangan. Bibirnya tersenyum miring. Kata mereka, "Suamimu kaya banget ya? CEO? Wah, hebat sekali kamu. Pembunuh tapi masih laku." 2 tahanan lain di belakangnya tertawa mengejek. Naila menutup mata, mencoba mengatur napas. Ia sudah terbiasa dengan hinaan seperti itu. Tapi hari ini rasanya lebih menusuk. Entah kenapa, hinaan itu membuat dadanya terasa penuh. Siska mendekat, mencondongkan tubuh. "Jadi, gimana rasanya? Dapat suami tanpa perlu usaha? Tinggal bunuh orang, langsung ada yang nolong." "Stop!" Naila mengangkat kepala dengan mata berair, tapi sorotnya kuat. Siska terdiam sejenak, terkejut. "Aku bilang stop," ulang Naila, suaranya lebih stabil. "Kau tak tahu apa-apa. Jangan asal bicara." Siska menyeringai sinis. Berani juga sekarang ya? Karena punya suami kaya?
Jangan lupa kau tetap narapidana. Pembunuh tetap pembunuh. Siska mendorong bahu Naila. Tidak keras, tapi cukup membuat Naila limbung. Dua napi lain terkikik. Namun sebelum Siska melanjutkan, seorang sipir wanita mendatangi mereka. Cukup. Kembali ke sel masing-masing, bentaknya. Tiga napi itu melengos pergi, namun Siska sempat berbisik lirih di telinga Naila. Lihat saja nanti. Hidupmu di sini tidak akan mudah. Setelah mereka pergi, sipir itu menatap Naila dengan sedikit iba. Kau baik-baik saja. Naila mengangguk lemah. Iya, Bu. Padahal, hatinya remuk. Ketika malam tiba, lapas menjadi jauh lebih dingin. Angin seperti menusuk kulit. Di luar jeruji, suara nyanyian beberapa tahanan bercampur dengan suara jangkrik. Naila duduk bersandar di dinding, memandang kedua tangan kurusnya. Ia mengusap bekas luka di pergelangan tangan, luka lama yang hanya satu orang di dunia ini tahu penyebabnya. Dan orang itu bukan Arvin. Dengan suara lirih, Naila bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan ini? Pertanyaan itu kembali mengisi otaknya, berulang tanpa henti selama beberapa jam terakhir. Ia dan Arvin tidak dekat. Bahkan hampir tidak pernah berinteraksi. Naila tidak ingat pernah mengenalnya. Yang ia ingat hanya satu. Arvin Mahendra adalah orang asing yang tiba-tiba ingin menikahinya. Seorang asing yang terlalu kaya, terlalu pintar, terlalu waras untuk melakukan hal sebodoh itu. Dia menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, aku tidak pantas menerima ini, tidak pantas. Air matanya menetes, jatuh ke lantai. Beberapa jam sebelumnya, setelah Arvin pergi meninggalkan ruangan administrasi penjara, Naila masih duduk di kursinya, bengong, tidak mampu berdiri. Petugas yang mendampingi hanya bisa melihatnya dengan canggung. Saudari Naila, selamat ya, kata petugas itu ragu-ragu. Selamat. Kata itu seperti pisau bagi Naila. Selamat menjadi istri seorang CEO. Naila menggigit bibir hingga pahit. Ia ingin tertawa. Atau menangis lebih keras. Atau berteriak pada seluruh dunia bahwa ia tidak mengerti apa yang terjadi. Pak, boleh saya bertanya sesuatu? Naila akhirnya bersuara. Petugas itu mengangguk. Apakah dia terlihat seperti orang yang terpaksa? Tanya Naila hampir berbisik. Petugas itu menggeleng. Tidak sama sekali. Dia terlihat yakin. Yakin. Naila menutup mulutnya, menahan sesak di dada. Bagaimana bisa seseorang begitu yakin menikahi wanita seperti dirinya? Lonceng tugas malam berbunyi. Para tahanan diberi waktu 1 jam untuk bersiap tidur. Naila naik keranjang atas tempat tidurnya perlahan. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan. Ia takut pada masa depannya. Takut pada harapan. Takut pada sesuatu yang sangat berbahaya, kebaikan yang tidak ia mengerti. Ia menarik selimut lusuh, menutupi wajahnya. Namun pikirannya tak berhenti bekerja. Ingatan pahit datang kembali, satu persatu. Hari ketika ia ditangkap. Hari ketika ia berteriak bahwa ia tidak membunuh siapapun. Hari ketika jaksa menatapnya dengan tatapan jijik. Hari ketika semua bukti yang entah dari mana tiba-tiba menyeretnya ke lubang ini. Hari ketika vonis itu dijatuhkan. Sejak hari itu, hidupnya berhenti. Ia tidak punya mimpi, tidak punya tujuan, tidak punya siapapun. Sampai hari ini,
ketika seorang CEO datang dan berkata, "Aku akan memastikan kau keluar." Kalimat itu mengganggu ketenangannya, mengusik kehancuran yang sudah ia terima, menyalakan api kecil di hatinya, api yang selama ini sudah ia matikan paksa. Dan api itu membuatnya takut. Karena ia tahu, harapan adalah hal paling menyakitkan ketika kembali dihancurkan. Beberapa menit kemudian, suara ketukan rendah terdengar di pintu besi sel. Naila. Naila membuka selimut pelan. Di pintu, sipir perempuan yang tadi menolongnya berdiri sambil membawa sesuatu. "Ada yang mengantar ini untukmu." Sipir itu memberikan sebuah kantong plastik bening. Naila membukanya dengan ragu. Di dalamnya ada sepasang sandal baru, 2 buku tebal, handuk baru, dan makanan kesukaan Naila, serabi kelapa. Naila menatap sipir itu dengan mata membesar. "Ini dari siapa?" Sipir tersenyum samar. "Siapa lagi?" "Suamimu." Naila merasa napasnya terhenti. Bebuk, tapi dia baru saja pergi beberapa jam lalu. Dia menitipkannya sebelum masuk ruang administrasi. "Katanya kau butuh barang-barang itu." Sipir itu kemudian berbisik, "Aku tidak tahu apa alasan pernikahan kalian." Tapi pria itu terlihat benar-benar peduli. Sebelum Naila bisa menjawab, sipir sudah pergi. Ruangan kembali sunyi. Dan Naila memegangi plastik itu dengan tangan tremor. Serabi kelapa itu tampak biasa saja, tapi di mata Naila, semuanya tampak asing. Terlalu baik. Terlalu tulus. Terlalu tidak masuk akal. Ia mengambil sandal baru itu. Ukurannya pas. Ia membolak-balik buku itu. Isinya novel fantasi dan buku motivasi, genre yang ia suka. Ia memegang handuk baru itu. Lembut, hangat, dan memanjakan. Tidak ada satu orang pun selama ini yang pernah peduli seperti ini padanya. Bahkan sebelum masuk penjara sekalipun. Di sudut kantong, ia menemukan selembar kertas kecil. Tulisan tangan pria, rapi, tegas. "Kau butuh ini. Jaga dirimu." Naila tertegun. Sederhana. Singkat. Tapi cukup untuk membuat air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. "Hei, kenapa dia melakukan semua ini?" Suaranya parau, pecah. "Kenapa aku? Kenapa?" Namun tidak ada jawaban. Hanya tetes-tetes air mata yang jatuh di serabi kelapa itu. Satu hal jelas bagi Naila malam itu. Ia tidak percaya pada Arvin. Ia tidak percaya pada dunia. Dan terutama, ia tidak percaya bahwa dirinya layak dibantu. Ia bertekad. Besok, ketika Arvin datang lagi, ia akan menolak semuanya. Ia akan memaksa pria itu menjauh dari hidupnya. Sebab satu-satunya hal yang lebih menakutkan daripada hidup dalam penjara adalah ketika seseorang mulai membuka pintu harapan yang sudah ia kunci rapat-rapat. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di halaman depan Mahendra Tech. Para karyawan berjalan cepat, sebagian masih membicarakan berita yang semalaman memenuhi seluruh media. Namun suasana kantor menjadi berubah ketika sebuah mobil hitam memasuki area parkir pribadi. Arvin Mahendra turun tanpa ekspresi. Tapi semua orang bisa melihat bayangan tekanan di wajahnya. Tidak ada yang berani menyapanya pagi itu. Semua menunduk, menahan desas-desus yang ingin keluar dari mulut mereka. Arvin langsung menuju lift tanpa menunggu siapapun. Di dalam lift,
Ia berdiri tegak, namun jarinya mengetuk-metuk licin kaca panel, kebiasaan yang hanya muncul ketika pikirannya kusut. Begitu pintu lift terbuka, sekretarisnya, Rico, sudah menunggu di luar. Pak Arvin, ini laporan pernyataan dari investor yang meminta klarifikasi. Simpan. Arvin berjalan tanpa memperlambat langkah. Media meminta wawancara eksklusif. Tolak. Tim PR bilang akan sulit meredam isu ini tanpa. Tolak semuanya. Rico membuka mulut, ingin membujuk, tapi tatapan Arvin sudah cukup membuatnya bungkam. Pintu ruang CEO tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Arvin menghela napas panjang, melepaskan jasnya, lalu duduk di kursi kerja. Ruangan itu sunyi, namun pikiran Arvin bising, terlalu bising. Ia menatap layar komputer yang penuh notifikasi, email, dan artikel berjudul CEO Mahendra Tech menikahi narapidana kasus pembunuhan. Motif pernikahan Arvin Mahendra masih misterius. Pengamat, Arvin mungkin mengalami gangguan tekanan mental. Tangan Arvin mengepal. Bodoh, gumamnya. Tidak ada dari mereka yang tahu apapun. Ia memutar kursi, menatap jendela besar yang menghadap ke kota. Lalu perlahan, pikirannya kembali ke masa lalu, masa sebelum ia menjadi CEO, sebelum ia terkenal, sebelum ia punya kuasa dan harta. Masa ketika ia adalah Arvin Mahendra, pria biasa yang hampir kehilangan nyawanya di sebuah gang sempit. 3 tahun lalu. Langit malam Jakarta memantulkan warna oranye dari lampu jalan ketika Arvin, yang saat itu baru pulang dari kampus tempat ia menjadi asisten peneliti, memutuskan untuk melewati jalan pintas menuju kosannya. Waktu itu ia bukan siapa-siapa. Seorang mahasiswa akhir, hidup pas-pasan, bekerja keras untuk skripsi sambil mengerjakan riset kecil-kecilan demi mendapatkan beasiswa. Namun malam itu, langkah kecil menuju kos mengantarnya pada sesuatu yang mengubah hidupnya. 2 pria bertopeng menghadangnya. Pisau berkilat di tangan salah satunya. HP sama dompet, cepat, bentak salah satu perampok. Arvin mengangkat tangan. Baik, baik, saya kasih. Namun ketika ia merogoh saku, perampok itu mendekat dan mendorongnya ke dinding. Pisau itu menempel ke lehernya. Napas Arvin tercekat. Jangan banyak gerak. Tangan perampok bergetar. Sorot matanya menunjukkan niat buruk, seperti seseorang yang tak sekadar ingin merampok. Dan Arvin tahu, saat melihat mata itu, ia mungkin tidak akan keluar hidup-hidup malam itu. Hingga tiba-tiba, bruk, sebuah benda keras, mungkin tongkat kayu atau papan, mendarat di punggung perampok dengan keras. Pria itu jatuh tersungkur, pisau terlempar. Arvin menoleh. Seorang gadis berdiri dengan napas terengah-engah. Tubuhnya kecil, rambut hitam panjang diikat seadanya, dan wajahnya pucat, ketakutan, namun matanya dipenuhi keberanian yang mengejutkan. Itu Naila. Arvin tidak pernah lupa detik itu. Gadis itu memegang tongkat kayu yang entah ia dapat dari mana. Dengan kedua tangan yang gemetar, ia menatap perampok kedua. Kalian jangan sentuh dia. Perampok kedua memaki dan menyerang Naila. Gadis itu panik, mundur beberapa langkah, tapi tetap mencoba menghalangi. Arvin melihatnya. Keberanian itu. Ketakutan itu. Ketekadan itu. Dan ia tahu, gadis itu bertarung bukan karena merasa kuat, tapi karena ia tidak bisa membiarkan seseorang terluka di depan matanya. Arvin bangkit dengan cepat, memanfaatkan kekacauan itu. Ia mendorong perampok kedua dari belakang. Pertarungan kecil, kacau,
Namun akhirnya kedua perampok melarikan diri ketika mendengar suara warga mendekat. Arvin terengah-engah, tubuhnya lemas. Naila meletakkan tongkat kayu, mendekat dengan raut khawatir. "Kamu gak apa-apa? Kamu terluka?" Arvin menggeleng pelan. "Tidak, terima kasih." Naila mengusap keringat di dahinya. "Syukurlah." Ada sesuatu pada cara gadis itu tersenyum lelah, ringan, tulus, tanpa pamrih, yang langsung menancap dalam hati Arvin. "Kenapa kau menolongku?" tanya Arvin lirih. Naila mengangkat bahu. "Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja, aku tidak bisa diam melihat kamu mau disakiti." Malam itu, mereka duduk sebentar, berbicara dalam gelap sambil menunggu warga datang. Arvin tahu bahwa Naila tinggal di daerah kumuh dekat sana, sambil bekerja paruh waktu untuk merawat ibunya yang sakit. Gadis itu hidup sederhana, tapi penuh cahaya. Cahaya yang membuat Arvin yang saat itu penuh beban merasa hangat. Sebelum mereka berpisah, Arvin berkata, "Aku tidak akan lupa ini." Naila tersenyum kecil. "Tidak usah diingat. Kamu selamat, itu sudah cukup." Lalu ia pergi, menghilang di balik gelap. Dan Arvin benar-benar tidak pernah lupa. Kembali ke masa sekarang. Arvin membuka matanya pelan, seperti terbangun dari mimpi panjang. Nafasnya berat. "Itu bukan sesuatu yang bisa kuabaikan," gumamnya. "Aku berutang nyawa." Setelah kejadian itu, Arvin beberapa kali mencari Naila. Namun gadis itu sulit ditemukan. Hingga kabar buruk muncul setahun kemudian. Gadis yang pernah menyelamatkan hidupnya ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan. Dan semua berita menyebutnya sebagai penjahat tanpa hati. Tapi Arvin tahu itu tidak benar. Sosok yang ia temui malam itu tidak mungkin membunuh. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia merasa harus mencari kebenaran. Ia merasa bertanggung jawab. Maka ketika semua orang mencibirnya karena menikahi narapidana, Arvin tahu hanya dua pihak yang memahami kebenaran. Dirinya sendiri dan Tuhan. Pintu ruangannya diketuk. "Masuk," jawab Arvin. Riko masuk dengan wajah tegang. "Pak, jadwal kunjungan lapas sudah dikonfirmasi. Anda akan ke sana jam 2 siang. Arvin menutup laptopnya. "Baik." "Pak," Riko tampak ragu. "Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Kunjungan setiap hari, perhatian publik, dan..." Arvin memotong tegas. "Saya sudah memutuskan. Tapi Pak, kalau boleh jujur, semua orang menganggap Anda gila." Arvin menyeringai kecil. "Biarkan mereka." "Tapi..." Riko, Arvin menatapnya lurus. "Kadang, kebenaran hanya dimengerti oleh orang yang menjalaninya." Riko terdiam. Ia tidak mengerti. Tidak ada yang mengerti. Tapi tatapan Arvin hari itu terlalu kukuh untuk digoyahkan. Arvin mengambil kunci mobil, jas, dan dokumen. "Aku harus ke lapas," katanya. "Hari ini, aku harus bicara dengan Naila." Arvin membuka pintu. Dan ia tahu, apapun yang terjadi hari ini, itu akan menentukan apakah masa lalu yang pernah menyatukan mereka akan menjadi kekuatan, atau justru menjadi awal dari badai yang lebih besar. Karena Naila, gadis yang dulu berani menolong orang asing, kini adalah istri sahnya. Dan ia harus segera memberitahu Naila kebenaran yang selama ini ia simpan sendiri. Kebenaran tentang hutang nyawa.
tentang jebakan yang menimpa Naila, dan tentang seseorang yang siap menghancurkan keduanya. Sirene pendek berbunyi pelan ketika pintu besi terakhir mulai bergeser. Udara malam yang lembab menerobos masuk, menyapu wajah Raka. Sudah 5 tahun ia tidak menghirup udara bebas tanpa batas tembok tinggi penjara. Namun anehnya, hatinya tidak langsung lapang. Ada sesuatu yang mengganjal. Dan sesuatu itu bernama Alia Pradipta. CEO muda yang tiba-tiba mendatangi sel isolasinya 3 hari lalu, menyodorkan proposal pernikahan seakan sedang menawarkan kerja sama bisnis. Wajahnya teduh, suaranya tenang, namun ada badai tersembunyi di balik tatapan matanya. Dan sekarang, di depan pintu penjara, perempuan itu berdiri lagi. Menunggunya. Tanpa pengawal. Tanpa sopir. Hanya berdiri sendiri di bawah lampu kuning yang berkedip lemah. Raka berhenti. Tangannya mengepal. Kenapa dia datang sendiri? Kenapa dia begitu yakin aku akan ikut dia? Alia tersenyum kecil, senyum yang entah kenapa membuat dada Raka terasa sesak. Itu tasmu? Tanyanya sambil melirik tas kecil berisi pakaian lusuh dan beberapa buku yang ia baca selama di dalam. Raka mengangguk. Kau tidak bawa apapun lagi. Tidak ada yang perlu kubawa dari tempat ini, jawab Raka datar. Alia mengangguk, dan ia membuka pintu mobil hitam sederhana, bukan mobil mewah seperti yang Raka bayangkan dipakai seorang CEO. Masuklah. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Raka menatapnya beberapa detik. Kenapa kau yakin sekali aku akan ikut? Alia memiringkan kepala. Kalau kau tidak ingin ikut, kau tidak akan berhenti di sini. Kau sudah bisa berjalan pergi. Diam. Itu benar. Raka menelan ludah. Ia membenci bagaimana perempuan itu bisa membaca dirinya seakurat itu. Akhirnya ia masuk. Di dalam mobil. Mesin menyala. Mobil melaju perlahan keluar dari gerbang. Raka bersandar, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berpendar samar, seakan dunia di luar sedang berubah terlalu cepat sementara dirinya masih tertinggal 5 tahun di belakang. Raka, suara Alia memecah keheningan, kau tidak penasaran kenapa aku memilihmu? Tentu. Tapi aku lebih penasaran, kenapa kau butuh seorang narapidana sebagai suami? Tatapan Alia tetap ke depan. Karena aku butuh seseorang yang tidak bisa dibeli. Raka tertawa pendek, sinis. Semua orang bisa dibeli. Tidak semua, jawab Alia pelan. Ada kehangatan sekaligus kepedihan di nada itu, membuat Raka menoleh. Alia tampak lelah. Sangat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin, seakan ia berperang dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Selain itu, Alia melanjutkan, aku butuh seseorang yang punya alasan kuat untuk tidak mengkhianatiku. Dan kau pikir narapidana sepertiku bisa dipercaya? Justru karena kau narapidana, jawab Alia mantap, kau tahu bagaimana rasanya dikhianati. Raka terdiam. Karena untuk sesaat, ia merasa dipelajari. Dan ia tidak suka itu. Namun sebelum ia bisa membalas, Alia menambahkan. Selain itu, aku tahu kau tidak bersalah. Jantung Raka seakan berhenti berdetak. Nggak usah main teka-teki. Jelaskan, tuntutnya tegas. Alia memandangnya sekilas. Aku tidak akan bicara apapun sampai kita sampai di rumah. Rumah. Kata itu terasa asing bagi Raka. Ia sudah lama tidak punya rumah. Rumah yang terlalu besar. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan modern bertingkat 3.
Tidak megah, tidak mencolok, lebih seperti tempat persembunyian dibanding rumah CEO kaya. Alia turun, Raka mengikutinya. Ketika pintu dibuka, aroma lavender lembut menyambut mereka. Interiornya minimalis, bersih, rapi. Terlalu rapi. Mulai malam ini, kau tinggal di sini, kata Alia sambil meletakkan kunci di meja. Raka melihat sekeliling. Kau tinggal sendirian? Alia tersenyum hampa. Sejak 2 tahun lalu. Raka bisa merasakan ada luka besar di balik kalimat itu. Namun Alia kembali serius. Kita perlu bicara. Duduklah. Raka mengambil posisi di sofa. Alia duduk berhadapan dengannya. Kemudian wanita itu mengambil dokumen dari laci. Ia meletakkannya di meja. Ini kontrak pernikahannya. Raka menaikkan alis. Ada kontraknya juga. Tentu. Kau harus tahu batasanmu. Aku juga harus tahu batasanku. Ia membuka lembar pertama dan mulai menjelaskan. Tugasmu sederhana. Menemaniku di setiap acara publik. Menjadi suamiku secara legal selama 1 tahun. Tidak membuka identitasmu kepada media tanpa izinku. Tidak menanyakan apapun tentang alasan pribadi di balik permintaan pernikahan ini. Raka menatapnya tajam. Syarat keempat itu mencurigakan. Alia tidak gentar. Kau menolak. Tidak, jawab Raka pelan. Tapi aku ingin satu hal. Alia mengangkat dagu. Apa? Bicara jujur padaku. Alia hening beberapa detik. Kemudian ia menutup kontrak perlahan dan berkata, aku akan jujur padamu setelah kita menikah. Raka memicingkan mata. Alia bangkit. Besok pagi kita ke pengadilan untuk mendaftarkan pernikahan. Sudah ada izin hakim karena statusmu. Aku bebas beberapa jam lalu. Kau sudah siapkan semua ini? Bahkan sebelum kau bebas. Raka memijit pelipisnya. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Alia menatapnya tajam, begitu tajam sampai Raka merasa seluruh dinding dirinya terbaca. Aku ingin seseorang yang bisa melindungiku, kata Alia. Dari siapa? Alia menjawab pelan. Dari keluargaku sendiri. Keheningan yang menegangkan. Raka membeku. Kau CEO perusahaan besar, tapi takut sama keluarga sendiri? Aku bukan takut. Alia berdiri, berjalan ke jendela. Aku hanya tidak mau mati. Kata mati membuat udara ruangan membeku. Raka perlahan berdiri. Alia, ada apa sebenarnya? Alia menatap keluar jendela, seakan seseorang memperhatikannya dari kegelapan. Kau akan tahu, katanya. Dan saat kau tahu, mungkin kau akan menyesal mau menikah denganku. Raka melangkah mendekat, nalurinya sebagai mantan atlet bela diri dan mantan napi yang hidup penuh kewaspadaan mulai bekerja. Aku tidak mudah menyesal. Alia menatapnya, dalam, menembus. Aku harap begitu, bisiknya. Karena setelah kita menikah, tidak ada jalan kembali. Kesepakatan yang membuka luka. Sebelum Raka buka suara, Alia menambahkan lirih. Dan satu lagi, Raka, aku tahu siapa yang menjebakmu 5 tahun lalu. Raka seketika membeku. Alia menatapnya, suara penuh kepastian. Orang itu masih mengincar nyawaku sampai sekarang. Raka mematung. Kata-kata Alia bergema di kepalanya, menembus dinding-dinding kemarahan yang selama 5 tahun ia tanam dalam diam. Aku tahu siapa yang menjebakmu.
orang itu masih mengincar nyawaku. Tidak. Itu mustahil. Tidak mungkin seseorang yang menjebaknya justru sedang mengejar CEO Pradipta Group. Dua dunia mereka sama sekali tidak bersinggungan. Atau, memang selama ini ia yang tidak tahu apa-apa? Raka merasakan detak jantungnya berdetak terlalu cepat. Alia, jangan bercanda. Aku tidak pernah bercanda soal hidup dan mati, balas Alia pelan. Ia menunduk, seakan sedang memilih kata yang paling aman untuk dilontarkan. Raka, kau tahu aku tidak memilihmu sembarangan. Ada alasannya. Ada sejarah yang menghubungkan kita. Raka menyipit. Sejarah apa? Alia memandangnya lama. Aku akan ceritakan. Tapi kau harus duduk dulu. Raka tidak bergerak. Ceritakan saja. Alia menarik napas panjang, sangat panjang, sebelum mulai bicara. Pengakuan yang tidak diinginkan. 5 tahun lalu, Alia membuka cerita, kau dijebak dalam kasus pembunuhan itu. Aku tahu, potong Raka. Tidak, Alia menggeleng. Kau percaya dijebak. Tapi kau tidak tahu siapa pelakunya. Raka mendengus. Polisi tidak peduli, jaksa tidak peduli, pengadilan tidak peduli. Semua orang hanya butuh kambing hitam. Alia menatapnya dalam. Karena mereka dibayar. Raka membeku. Alia melanjutkan dengan suara rendah. Pengacaramu? Hakimnya? 2 saksi kunci? Semua dibayar untuk menutup kasus itu. Semua diarahkan untuk memastikan kau masuk penjara. Hening panjang tercipta. Raka merasakan amarah lama naik ke tenggorokannya seperti api yang dipaksa menyala lagi. Siapa yang bisa membayar mereka? Tanya Raka dengan suara hampir bergetar. Alia membuka bibirnya pelan, seakan menyebut nama itu bisa memanggil iblis. Paman kandungku, katanya akhirnya. Rendra Pradipta. Raka mengerutkan kening. Aku bahkan tidak kenal dia. Untuk apa seorang elit kaya raya menjebak tukang servis bengkel biasa seperti aku? Alia menatapnya dengan sorot sedih. Karena kau menjadi saksi hidup. Saksi apa? Alia diam beberapa detik. Kemudian ia duduk, menatap titik kosong. Suaranya melembut, tapi mengandung racun kenangan yang sangat pahit. Malam ketika kau ditangkap, kau berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Tapi kasus yang terjadi malam itu bukan sekadar kecelakaan. Bukan sekadar kriminal biasa. Ia menatapnya. Itu malam ketika pamanku membunuh seseorang. Raka membeku seketika. Alia mengangguk tipis. Dan kau berada di lokasi itu 5 menit setelah kejadian. Raka merasakan tubuhnya seperti disambar petir. Alia, jangan bohong. Aku tidak bohong. Nada suaranya pecah. Korban malam itu adalah ayah kandungku. Semua udara seakan tersedot dari ruangan. Kebenaran yang membelah napas. Raka hanya bisa menatapnya. Alia menggigit bibirnya, menahan getaran emosinya. Hanya ada 2 orang yang tahu kejadian malam itu. Paman Rendra dan orang yang dia kira tidak sengaja datang setelah kejadian, yaitu kau. Raka memijit dahinya keras. Aku bahkan tidak melihat. Benar, potong Alia, tapi malam itu, CCTV daerah itu merekammu sebagai orang terakhir yang terlihat di dekat TKP. Dan demi menghilangkan jejak, Paman Rendra harus membuat kasus itu tuntas dengan memframingmu. Raka menggeleng. Kalau memang begitu,
Kenapa aku tidak dibunuh saja? Alia memejamkan mata. Karena waktu itu kau sudah menghubungi polisi. Pamanku tidak bisa membunuhmu tanpa membuat dirinya dicurigai. Jadi ia memilih jalan yang lebih aman, mengubahmu menjadi pelaku. Raka ingin berteriak, memukul meja, merobek semua yang ada di depannya. 5 tahun hidupnya hilang. 5 tahun masa mudanya habis. 5 tahun ia menanggung nama buruk, siksaan, penghinaan. Lalu sekarang, ini? Alia. Suara Raka parau. Kalau semua yang kau bilang benar, berarti kau tahu siapa pembunuh ayahmu selama ini. Alia membuka mata, air bening terlihat namun tidak jatuh. Aku tahu sejak 2 tahun lalu. Raka ternganga. Kenapa kau tidak melapor? Karena yang mengurus semua bukti adalah keluargaku sendiri. Tidak ada polisi yang berani menyentuh kasus ini tanpa bukti baru. Aku tidak punya apa-apa, sampai aku menemukan rekaman CCTV lama dari toko dekat TKP. Dan itu menunjukkan pamanmu? Alia mengangguk. Lalu kenapa kau butuh aku? Alia menatapnya tajam, begitu tajam hingga Raka merasa ditelanjangi oleh kebenaran. Karena pamanku tidak akan dia mengetahui aku menemukan bukti itu. 2 bulan lalu, ia mencoba membunuhku. Raka menegang. Alia berdiri dan membuka syal tipis di lehernya. Ada bekas garis memanjang, samar tapi jelas. Seseorang berusaha mencekiku ketika aku pulang dari kantor. Raka perlahan bangkit. Dan kau tidak. Tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Tidak ada yang percaya padaku. Alia menutup syalnya lagi. Itulah kenapa aku butuh seseorang yang bisa berdiri di sisiku. Seseorang yang tahu bagaimana pamanku bekerja. Seseorang yang dia anggap ancaman. Raka memahami kalimat itu perlahan. Karena dia menyangka aku tahu sesuatu, gumam Raka. Alia mengangguk. Dan karena kau korban dari rencananya. Dia tidak akan tinggal diam jika kau bebas. Kau adalah risiko baginya. Raka merasakan dingin menjalar ke tulang. Tapi kenapa menikahiku? Kenapa bukan mempekerjaiku saja? Alia menatapnya lurus, jujur, tanpa perisai. Karena aku butuh alasan kuat untuk melindungimu secara legal. Dan aku butuh seseorang yang punya alasan kuat untuk melindungiku. Hening menggantung. Alia melanjutkan dengan suara lirih. Jika kita menikah, pamanku akan kesulitan menyentuhmu. Dan kau akan berada cukup dekat denganku untuk menjaga nyawaku. Raka menyandarkan punggungnya ke tembok, mencoba memproses semuanya. Alia, kau sadar apa yang kau seret aku ke dalamnya? Sangat sadar, jawab Alia dengan kejujuran yang menusuk. Dan aku juga sadar bahwa jika pamanku tahu kau sudah bebas, dia akan menyerang duluan. Raka mengepalkan tangan. Jadi sekarang aku buruan. Alia mengangguk. Dan begitu kita menikah, dia tidak hanya mencariku. Mata Alia bergetar. Dia juga akan memburumu. Raka tersenyum kecil, pertama kalinya malam itu. Senyum dingin. Senyum yang lama terkubur bersama 5 tahun kemarahannya. Bagus, gumamnya. Sudah lama aku menunggu kesempatan ini. Alia terpaku melihat perubahan di mata Raka. Jika yang kau katakan semua benar, Raka melangkah mendekat, menatap Alia dalam-dalam. Maka pamanmu telah mencuri 5 tahun hidupku. Alia menelan ludah. Raka menambahkan, suaranya dingin setajam pisau.
Aku tidak akan membiarkan dia mencuri sisa yang aku punya. Alia merasakan bulu kuduknya berdiri. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Raka yang tidak pernah muncul sebelumnya. Sisi yang membuatnya mengerti bahwa pilihannya tidak salah. Di antara ketakutan dan kebenaran yang baru terbuka, Alia akhirnya berkata, "Besok, kita menikah." Raka membalas tatapannya. "Besok," ulangnya. Mereka saling menatap beberapa detik. Dua orang dengan luka berbeda dipertemukan oleh tragedi yang sama. Dan di luar sana, entah di mana, Rendra Pradipta mungkin sedang menyadari bahwa ancamannya telah kembali ke dunia. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Seperti tahu bahwa hari itu bukanlah hari pernikahan biasa, bukan hari yang menghadirkan bunga-bunga bahagia atau senyum keluarga. Ini pernikahan yang tidak boleh diketahui siapapun. Tidak boleh dirayakan. Tidak boleh dicurigai. Alia berdiri di depan cermin, mengenakan blus putih polos dengan rok hitam sederhana. Tidak ada gaun. Tidak ada buket. Tidak ada riasan yang mencolok. Semuanya harus tampak normal. Atau lebih tepatnya, tidak menarik perhatian. Sementara itu, Raka keluar dari kamar kecil yang diberikan Alia semalam. Ia mengenakan kemeja putih yang baru, masih berlabel toko. Rambutnya dirapikan seadanya. Tatapan matanya tajam, tetapi juga gelap, seperti seseorang yang baru saja menerima hidup baru namun belum tahu bagaimana harus menghadapinya. Alia menatapnya sebentar. Kemejanya pas? Raka mengangguk. Ya. Terlalu bagus untuk mantan napi sepertiku. Alia menahan senyum kecil. Kau bukan mantan napi. Kau korban. Raka menatapnya lama. Bahkan korban pun tidak pakai kemeja sebagus ini. Alia membalas tatapannya. Kau akan jadi suamiku dalam 1 jam. Setidaknya aku ingin kau terlihat pantas. Raka menaikkan alis. Pantas untukmu? Alia terdiam 2 detik sebelum menjawab pelan, pantas untuk peranku. Peran. Bukan cinta. Bukan pilihan hati. Pernikahan ini tidak memiliki romantisme sama sekali. Dan itu justru membuat suasana pagi itu semakin menegang, lebih daripada jika mereka bertengkar. Menuju pengadilan. Mobil hitam sederhana milik Alia melaju perlahan. Di sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Hanya suara AC dan detak jam digital dashboard. Alia menggenggam map berisi dokumen. Raka memperhatikan jemari Alia yang tampak sedikit gemetar. Kau takut? Tanya Raka tiba-tiba. Alia sedikit tersentak. Tidak. Kau bohong. Alia menelan ludah dan mengalihkan pandangan ke jendela. Tidak penting. Pernikahan penting, gumam Raka. Alia memejamkan mata. Ini bukan pernikahan. Ini perjanjian. Untukmu mungkin, Raka menatap lurus. Untuk hukum, ini pernikahan. Alia membuka mata dan menoleh. Tatapannya tajam, tetapi ada luka di sana. Raka, aku tidak punya ruang untuk cinta dalam hidupku. Raka tidak menanggapi. Alia melanjutkan, lirih, semua orang yang aku cintai, mati atau mengkhianatiku. Untuk sesaat, Raka ingin menanyakan sesuatu. Ingin mengatakan bahwa tidak semua orang sama. Tapi ia menahan diri. Ia bukan pahlawan Alia. Dan hubungan mereka bukan tentang saling mengobati. Ini adalah 2 orang rusak yang mencoba bertahan hidup. Di ruang nikah pengadilan.
Gedung pengadilan tampak sepi. Hanya ada beberapa orang lalu lalang, tidak ada keluarga, tidak ada wartawan. Alia jelas mengatur semua ini agar tidak menarik perhatian siapapun. Mereka masuk ke ruangan kecil. Seorang pegawai menikah siap di belakang meja, membaca dokumen secara administratif. Tidak ada dekorasi. Tidak ada musik. Tidak ada apapun yang menandakan pernikahan. Pegawai itu mengangkat kepala. Kalian pasangan Raka dan Alia? Raka mengangguk singkat. Alia menyusul. Pegawai itu tersenyum tipis. Senyum pekerjaan, bukan senyum hangat. Baik. Kita akan mulai. Upacara itu berlangsung begitu cepat. Terlalu cepat. Hanya ada beberapa baris kalimat wajib, beberapa tanda tangan, dan beberapa cap resmi. Selesai. Begitu saja. Tanpa saksi keluarga, karena pengadilan sudah menyiapkan 2 saksi umum. Tanpa foto. Tanpa ucapan selamat. Alia selesai menandatangani dokumen dan bergeser memberi ruang untuk Raka. Raka mengambil pena, menandatangani dengan tangan mantap. Namun saat ia menuliskan namanya, perasaan aneh muncul. Nama ini akhirnya tercatat lagi dalam sesuatu yang bukan berisi tuduhan. Ketika pegawai itu menutup map dan berkata, "Mulai hari ini, kalian resmi menjadi suami istri." Alia mengangguk tenang. Tapi Raka melihat bibirnya bergetar sedikit. Bukan karena bahagia, tetapi karena pernikahan ini adalah batas baru antara hidup dan mati. Ucapan selamat yang tidak terduga. Begitu mereka keluar dari ruang pengadilan, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul dari lorong. Ia mengenakan jas abu-abu, rambut tersisir licin, wajahnya tenang namun dingin. Alia langsung berhenti. Begitu juga Raka. Pria itu tersenyum tipis. "Saya dengar pernikahan kalian hari ini." Nada suaranya terlalu sopan untuk menjadi tulus. Alia menegang. "Paman." Raka menoleh cepat. Ini pasti Rendra Pradipta." Sang pria berjalan mendekat. Wajahnya tampak seperti wajah laki-laki paling sopan dan terhormat yang pernah ada. Namun tatapan matanya seperti pisau yang tersembunyi. "Selamat, keponakanku," katanya sambil menyentuh lengan Alia, sentuhan ringan, tapi membuat Alia seperti tersengat listrik. Alia menjauh sedikit. "Terima kasih." Rendra mengalihkan pandangannya pada Raka. "Dan kau, pengantin pria yang misterius." Ia tersenyum. "Raka, bukan?" Raka menatapnya datar. "Ya." Rendra mengangkat alis. "Saya sudah dengar banyak tentangmu." Raka tidak menanggapi. Ia hanya berdiri tegak, tubuh sedikit maju, siap kapanpun jika pria itu menyerang. Rendra tertawa kecil. "Ah, jangan tegang begitu. Kita sekarang keluarga." Raka menatapnya tanpa berkedip. "Ya." Keluarga adalah orang yang paling mudah menusuk dari belakang. Alia menahan napas. Rendra hanya tersenyum lebih lebar. "Aku lihat reputasimu sebagai orang yang sulit diintimidasi benar adanya." Rendra lalu mendekatkan wajahnya sedikit, membisiki pelan. "Semoga kau bisa membuat Alia tetap hidup." Raka menegang. Alia pucat. Rendra mundur sambil merapikan jasnya. "Selamat atas pernikahannya. Aku harap kalian berdua memiliki cukup kekuatan untuk menanggung konsekuensinya." Ia melangkah pergi. Sepi. Udara seperti berhenti. Alia memegang lengannya sendiri, gemetar halus.
Raka melihat semua itu, ketakutan Alia yang berhasil disembunyikan di depan umum, tapi bukan di depan seseorang yang tahu tepat di mana harus menusuk. Dia tahu, bisik Alia. Tahu apa? Tanya Raka. Alia menggigit bibir. Bahwa aku menemukan rekaman itu. Raka mengepalkan tangan begitu keras hingga buku jarinya memutih. Bagus, ucap Raka, suaranya dingin. Alia menatapnya bingung. Bagus. Raka melangkah maju, menatap lurus ke arah Rendra yang sudah berjalan semakin jauh. Karena sekarang, katanya pelan namun penuh ancaman. Permainannya akhirnya dimulai. Dalam mobil kembali. Setelah kejadian itu, Alia tampak mencoba menyembunyikan guncangannya. Ia mengemudi dalam diam, sementara Raka duduk di samping, memikirkan banyak hal. Selama 5 tahun, ia tidak punya musuh. Ia hanya punya satu. Ketidakadilan. Tapi hari ini, musuh itu diberi wajah, nama, dan nada suara. Rendra Pradipta. Alia akhirnya berkata, Raka, aku takut. Raka menoleh. Wajar. Dia tidak biasanya muncul di depan umum begitu. Itu artinya dia sudah siap bergerak. Biarkan dia, jawab Raka datar. Alia mengerutkan kening. Kenapa kau begitu tenang? Raka memandang lurus ke depan. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu siapa yang harus kubalas. Alia menelan ludah. Untuk sesaat, ia merasa kecil. Raka tampak lebih kuat dari bayangannya, lebih kuat dari semua pria kaya yang pernah mendekatinya. Alia, Raka memanggil. Kau tidak sendirian sekarang. Alia terdiam. Raka menambahkan, pelan namun tegas. Kalau dia ingin menyentuhmu, dia harus melewati aku dulu. Alia menunduk. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ada kehangatan di dadanya. Bukan cinta, tapi sesuatu yang bahkan lebih ia butuhkan. Rasa aman. Namun mereka tidak tahu. Saat mobil Alia menjauh, di lantai 3 gedung pengadilan, seseorang sedang berdiri di dekat jendela. Rendra. Di tangannya, sebuah ponsel. Di layarnya, foto Raka yang diambil diam-diam beberapa detik tadi. Rendra tersenyum tipis. Kau berani kembali, anak bengal, gumamnya. Lalu ia menekan nomor. Selesaikan orang itu sebelum malam ini. Hujan turun lebih deras dari biasanya malam itu, seakan langit sedang menumpahkan seluruh kemarahannya. Di balik kaca jendela kamar rumah sakit tempat Adrian dirawat, titik-titik air berkejaran seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Di ruangan itu, hanya ada 2 orang, Adrian yang terbaring lemah dengan perban di dada, dan Maya yang duduk di tepi ranjang sambil memegangi tangannya erat, seolah takut jika pria itu hilang lagi dari hidupnya. Meski lampu ruangan temaram, bayangan luka di pipi Maya masih terlihat jelas. Luka yang muncul setelah insiden di halaman rumah sakit kemarin. Luka yang membuat Adrian ingin bangkit dan berteriak, meski tubuhnya tak kuat. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Suara Adrian serak, rendah, namun tajam oleh rasa takut dan marah yang bercampur. Bilang apa? Maya menyembunyikan tatapannya. Adrian meraih dagunya, memaksa mata itu melihat ke arah dirinya. Tentang semua ini. Luka di pipi kamu. Semuanya jelas bukan kecelakaan biasa. Maya menelan ludah. Ia tidak bisa lagi pura-pura tegar. Sebab sejak Adrian jatuh pingsan, ia tahu satu hal, rahasia yang ia simpan selama ini tidak bisa lagi dikunci rapat-rapat. Semuanya berawal 3 hari sebelum pernikahan.
Maya mengingatnya dengan jelas, terlalu jelas bahkan, suara sepatu seseorang yang mengikuti langkahnya di lorong penjara, bisikan ancaman dari belakang jeruji, dan kalimat-kalimat menusuk yang ditujukan padanya saat rumor tentang pernikahannya dengan CEO Adrian Pratama menyebar. Bagi sebagian narapidana, Maya adalah pengkhianat. Seorang wanita yang dianggap menjual diri pada orang kaya demi masa bebas lebih cepat. Bagi sebagian sipir, ia adalah gangguan. Mereka tidak suka perhatian media tertuju pada satu narapidana biasa. Tapi yang paling parah adalah seseorang yang selama ini membenci Maya sejak hari pertama ia menginjakan kaki di penjara. Rina Kesuma, narapidana senior yang menguasai blok tahanan wanita. "Kurasa kamu sudah lupa diri ya, Maya?" kata Rina sambil mendorong tubuh Maya ke dinding saat makan siang. Maya terbatuk, mencoba mengatur napas, namun tidak membalas. "Menikah sama CEO? Kamu pikir itu bikin kamu istimewa? Tidak. Itu bikin kamu target." Rina tersenyum miring. "Dan target itu milik aku." Perlakuan kasar itu awalnya hanya berupa dorongan atau ejekan. Tapi semakin dekat hari pernikahan Maya, semakin brutal serangan yang ia dapatkan. Ada hari ketika air minumnya dicampur sabun. Ada pula ketika ia menemukan pakaian penjaranya disobek saat ia mandi. Maya menahan semua itu. Buat apa mengadu? Tidak ada yang percaya. Sampai suatu malam, ketika Maya dipanggil sipir ke ruang administrasi penjara. "Pak, saya tidak merasa mengajukan formulir apapun," kata Maya cemas. "Ini perintah dari atasan," jawab sipir itu dingin. Begitu pintu ruang itu tertutup, dua pria asing berdiri di balik meja. Yang satu berjas hitam rapi dengan tatapan tajam. Yang satu lagi bertubuh besar, wajah tanpa ekspresi, namun tangan mengepal siap menyerang kapan saja. Akhirnya. Pria berjas tersenyum. "Kamu Maya Putri, kan? Calon istri Adrian Pratama." Tubuh Maya menegang. "Aku di sini cuma ingin memastikan satu hal." Ia mendekat, begitu dekat hingga Maya bisa mencium aroma parfumnya yang mahal. "Kamu akan lakukan apapun yang kami perintahkan." "Untuk apa?" Suara Maya melemah. "Untuk menghancurkan Adrian." Jantung Maya seperti berhenti. "Kalau tidak." Pria itu memberi isyarat. Pria bertubuh besar mencengkram bahu Maya dan mendorongnya ke dinding dengan keras. Tangannya menutup mulut Maya sehingga ia sulit bernapas. "Hanya sedikit peringatan," bisik pria berjas. "Supaya kamu tahu kamu bukan siapa-siapa." Maya menggigit bibir, menahan tangis, menahan sakit. "Jangan sentuh dia." Suara Maya hampir tak terdengar. Pria berjas tertawa kecil. "Kami bisa lakukan lebih dari sekadar menyentuh." Tangan pria besar itu menggoreskan sesuatu di pipi Maya. Luka kecil, tapi cukup untuk meninggalkan bekas. Cukup sebagai pesan. Pesan bahwa mereka mengawasi. Kembali ke ruangan rumah sakit. Air mata Maya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Tangannya gemetar saat menyentuh luka di pipinya. "Aku takut, Adrian." Suara Maya pecah. "Aku takut kalau mereka datang lagi. Aku takut kamu kenapa-kenapa." Adrian mengepalkan tangan. "Siapa mereka?" Suaranya tegas, dingin, dan nyaris berbahaya. Maya menggeleng. "Aku nggak tahu namanya. Tapi mereka bilang, mereka ingin kamu jatuh. Dan mereka pakai aku sebagai alat." Adrian memejam mata. Sesuatu di dalam dirinya runtuh,
Rasa bersalah karena ia selama ini keras pada Maya, rasa marah pada dirinya sendiri karena tidak menyadari semua ancaman itu lebih cepat, dan rasa benci pada orang-orang yang berani menyentuh wanita itu. Aku janji. Adrian membuka mata, menatap Maya dengan tekad yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku tidak akan biarkan siapapun sakiti kamu. Air mata Maya makin deras. Adrian, kamu sudah terluka karena aku. Aku. Bukan karena kamu. Adrian memotong. Tapi karena mereka ingin membuat kita takut. Dan aku tidak punya niat untuk takut. Maya menggeleng lagi, panik. Kamu nggak ngerti. Kalau kamu melawan mereka. Aku CEO, Maya. Adrian tersenyum miring. Dan aku punya cara sendiri untuk membungkam orang-orang seperti itu. Nada suaranya membuat Maya terdiam. Ada sesuatu yang baru pada diri Adrian, bukan hanya perlindungan, tapi juga semacam ketenangan gelap, ketenangan seseorang yang sudah siap mengambil perang. Dan di saat itulah, pintu ruangan diketuk. Seorang pria dengan jas abu-abu masuk. Wajahnya bersih, rapi, namun sorot matanya berbeda, siaga, tajam, penuh kewaspadaan. Maaf mengganggu, bos. Ia memberi hormat kecil. Saya sudah selidiki kejadian di parkiran. Dan sepertinya, ini bukan kecelakaan biasa. Maya menahan napas. Adrian mengangguk pelan. Aku sudah menduga. Bukan cuma itu, bos, kata pria itu sambil menatap Maya sebentar. Orang-orang itu sama dengan yang mengawasi ibu Anda dulu. Adrian membeku. Maya terhenyak. Dan ruangan itu menjadi dingin seketika. Berarti, suara Maya bergetar. Mereka bukan cuma mengincar aku. Tapi juga keluarga kamu? Adrian memegang tangan Maya lebih erat. Sekarang kamu mengerti kenapa aku nggak bisa lagi biarkan ini berlanjut. Maya menatap Adrian dengan ngeri dan cemas. Ia tahu. Sejak informasi itu, pertarungan mereka bukan lagi tentang reputasi atau pernikahan. Ini sudah menjadi perang. Dan Maya, suka atau tidak, sudah ada tepat di pusatnya. Suara hujan di luar semakin melemah ketika malam mulai beranjak, tetapi di dalam ruangan itu, ketegangan justru terus meningkat. Maya duduk memeluk dirinya, sementara Adrian mencoba bangkit perlahan meski tubuhnya masih terasa sakit. Pria berjas abu-abu, Bernard, kepala keamanan pribadi Adrian, berdiri di depan ranjang, rapi namun terlihat sangat tegang. Bernard, Adrian membuka suara, ceritakan semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Bernard mengangguk. Baik, bos. Ia mengambil napas seakan bersiap memulai laporan perang, bukan laporan biasa. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa kecelakaan di parkiran rumah sakit bukan kecelakaan. Rem mobil bos sengaja dipotong. Ia menatap Maya sebentar. Dan orang yang melakukannya tampaknya sama dengan yang membuntuti Nyonya Maya di penjara. Maya merasa tubuhnya merinding. Mereka mengikuti aku? Bahkan setelah aku keluar. Bernard mengangguk pelan. Sejak sehari sebelum pernikahan. Maya memegang pipinya yang masih terasa sakit dari goresan itu. Ia teringat bagaimana dua pria suruhan itu menyeretnya, memperingatinya, mengintimidasinya. Sekarang semua potongan puzzle itu mulai terhubung, lebih besar, lebih gelap, dan lebih dalam dari yang ia kira. Tapi, kenapa aku? Maya bertanya lirih. Adrian menatap Maya, dan tatapan itu syarat dengan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Ada yang perlu kamu tahu tentang aku,
dan masa lalu keluargaku. Maya menoleh, napasnya tercekat. Adrian terlihat ragu sejenak, namun ia akhirnya duduk tegak dan memulai cerita yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Keluarga Pratama bukan keluarga biasa. Keluargaku punya perusahaan sejak 3 generasi, Adrian memulai. Dan di balik bisnis itu, ada bayangan gelap yang selalu mengikuti kami. Bernard mengangguk, melanjutkan dengan nada serius, ayah bos punya banyak musuh. Tapi musuh terbesar bukan dari luar. Mata Adrian mengeras. Tapi dari dalam keluarga sendiri. Maya menutup mulutnya. Jadi, orang yang mengincar kita, keluarga kamu sendiri. Adrian tidak menjawab, tetapi diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Kau ingat saat ibuku kecelakaan 2 tahun lalu? Tanya Adrian. Tentu, kata Bernard. Penyelidik resmi bilang itu kecelakaan tunggal, tapi kami tahu itu tidak benar. Maya menatap Adrian dengan mata melebar. Jadi ibumu diserang? Adrian mengangguk, wajahnya perlahan menggelap. Dan orang yang kami curigai adalah paman kandungku sendiri. Orang yang selama ini mengincar perusahaan keluarga. Suasana ruangan langsung mencekam. Maya memegang tangan Adrian, dan baru kini ia benar-benar paham. Ancaman ini bukan kebetulan. Serangan pada dirinya bukan kebetulan. Kecelakaan Adrian bukan kebetulan. Ini semua adalah strategi untuk menjatuhkan Adrian dan orang-orang terdekatnya. Dan sekarang, lanjut Bernard, ketika bos menikahi Nyonya Maya, mereka melihat kesempatan. Maya mengernyit. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menghancurkan citra bos, jawab Bernard. Menikahi narapidana bukan hanya dianggap keputusan gila, tapi juga melemahkan posisi bos di dewan direksi. Jika reputasi bos jatuh, mereka bisa mengambil alih perusahaan. Adrian menghela napas panjang. Mereka tahu aku peduli padamu, Maya. Dan mereka pakai kamu sebagai titik lemah. Maya menunduk. Seluruh tubuhnya bergetar, bukan karena takut pada Adrian, tapi karena kenyataan bahwa ia telah dijadikan alat oleh musuh yang jauh lebih besar dari tingkatannya. Aku nggak pernah bermaksud jadi beban, suara Maya pecah. Adrian memegang kedua bahunya, memaksanya menatap. Kamu bukan beban. Kamu justru alasan aku bertahan. Air mata Maya jatuh. Adrian mengusapnya dengan ibu jari pelan-pelan, sentuhan yang begitu lembut hingga membuat hatinya retak. Bernard bergerak sedikit, seperti hendak menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Bos, saya punya informasi tambahan. Adrian mengangkat alis. Apa? Paman Anda sudah datang ke kota. Dan saya punya bukti mereka mengincar Nyonya Maya lagi. Maya refleks mundur. Mengincar aku lagi? Bernard memberikan sebuah amplop coklat pada Adrian. Adrian membuka isinya, foto-foto. Maya bisa melihat sekilas dari samping. Foto dirinya di depan warung sederhana, di halaman rumah sakit, bahkan ketika ia sedang duduk sendiri di taman rumah Adrian. Semua dari jauh. Semua diam-diam. Kapan ini diambil? Maya gemetar. Sebagian besar, 2 hari ini, jawab Bernard. Maya langsung merasa mual. Ada seseorang yang mengawasi. Setiap langkahnya. Setiap geraknya. Setiap napasnya. Adrian memejamkan mata, giginya terkatup kuat. Kita tidak bisa diam lagi. Bernard membenarkan posisi berdirinya. Saya sudah siapkan 2 opsi, bos. Yang pertama,
Kita pindahkan Nyonya Maya ke tempat aman. Lokasi rahasia dijaga ketat. Maya langsung menggeleng. Tidak. Aku nggak mau sembunyi. Itu cuma bikin mereka merasa menang. Bernard melirik Adrian seolah bertanya, ini mau dibiarin? Adrian tersenyum tipis. Dia keras kepala. Sama seperti waktu pertama kali aku ketemu dia. Maya menelan ludah, sedikit tersipu, tapi Bernard melanjutkan dengan opsi kedua. Pilihan kedua, kita hantam balik. Kita bongkar jaringan mereka. Kita ungkap siapa yang coba serang bos dan Nyonya Maya. Maya menatap Adrian. Kamu serius mau lawan mereka? Adrian berdiri, meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Selama ini mereka pikir aku lemah. Mereka pikir menikahimu membuatku lebih mudah dijatuhkan. Ia mengambil tangan Maya erat-erat. Tapi mereka salah. Wajah Maya memerah. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Maya yang aku nikahi. Maya terdiam. Untuk pertama kalinya, Adrian mengaku di depan orang kepercayaannya bahwa Maya bukan sekadar wanita yang ia selamatkan. Ia adalah pilihannya. Bernard mengangguk. Baik. Maka kita mulai langkah ofensif. Adrian meraih ponselnya. Aku mau kamu kumpulkan semua bukti. Kita seret paman sialan itu keluar dari bayangan. Namun tepat ketika Adrian hendak menghubungi seseorang, pintu rumah sakit terbuka keras. Suster berlari masuk dengan napas terengah. Tuan Adrian. Ada seseorang masuk ke area VIP, mencari Nyonya Maya. Maya terperangah. Bernard langsung sigap. Siapa? Suster gemetar. Saya tidak tahu. Tapi dia menerobos masuk. Satpam sudah mencoba menahan, tapi... Belum sempat suster itu selesai bicara, terdengar suara gaduh dari lorong. Suara langkah kaki berat. Suara seseorang berteriak. Dan kemudian, brua. Pintu kamar Adrian dihantam keras dari luar. Maya menjerit kecil. Bernard menarik pistol dari balik jas. Adrian refleks melindungi Maya dengan tubuhnya. Suara dari luar pintu menggema. Maya, keluar. Kau ikut aku. Sekarang. Suara itu Maya kenali. Suara yang pernah ia dengar di penjara. Suara pria bertubuh besar yang menggoreskan luka di pipinya. Ia muncul lagi. Dan kini ia datang bukan sekadar mengancam. Ia datang untuk menjemput. Pintu kamar rumah sakit kembali digedor dengan keras, membuat seluruh ruangan seolah bergetar. Maya menempel pada dada Adrian, tubuhnya gemetar hebat. Ia mengenali suara itu. Bayangan besar yang menindih dirinya di ruang administrasi penjara. Goresan di pipinya. Ancaman. Rasa takut yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kini, semua itu kembali menghantam. Bernard berdiri di depan pintu, memegang pistol dengan posisi siap. Bos, mundur. Lindungi Nyonya. Adrian menarik Maya ke belakang, memposisikan dirinya sebagai pelindung. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tatapannya berubah menjadi dingin, tajam, penuh determinasi yang tidak bisa dibeli siapapun. Jangan takut, bisik Adrian. Aku di sini. Maya menggenggam tangannya erat. Ia mengangguk, meskipun ketakutan itu terasa merambat sampai tulang. Pintu akhirnya terdobrak. Masuklah pria bertubuh besar itu, wajahnya kasar, matanya seperti binatang buas.
Dua pria lain berdiri di belakangnya, siap bertindak. Kamu. Maya berbisik, napasnya tercekat. Pria itu menyeringai. Akhirnya ketemu lagi, Maya. Bos besar kami mau kamu balik. Bernard langsung mengacungkan pistol. Satu langkah lagi, dan aku tembak. Pria besar itu malah tertawa. Tembak? Di rumah sakit? Kau kira ada yang percaya itu pembelaan diri? Dua pria lainnya bergerak menyebar, jelas terlatih. Adrian maju selangkah. Siapa yang menyuruhmu? Pria berbadan besar itu mengangkat dagu. Orang yang harusnya duduk di kursi CEO sekarang. Orang yang tidak sudi perusahaan dipimpin anak kecil seperti kamu. Adrian mengepalkan tangan, paman itu. Dendam lama itu. Maya melihat wajah Adrian berubah menjadi sesuatu yang belum ia lihat sebelumnya. Bukan hanya kemarahan, tapi luka lama yang kembali terbuka. Dia kirim kamu untuk menculik istriku, tanya Adrian dingin. Bahu pria itu naik turun saat tertawa. Dia cuma minta aku bawa Maya. Hidup, atau kalau perlu, setengah mati. Maya menahan napas. Bernard menggeram. Berani sekali kalian menyerang area VIP rumah sakit. Keamanan sudah bergerak ke sini. Kalian gak akan lolos. Terlalu lambat, potong pria besar itu. Sekejap mata, ia menerjang ke arah Bernard. Dor. Bernard melepaskan tembakan, kena bahu pria itu, namun tidak menjatuhkannya. Ia masih terus bergerak, seperti banteng yang tak merasakan sakit. Tubuhnya menghantam Bernard, membuat pistol terlempar ke lantai. Dua anak buahnya ikut masuk. Satu mencoba menyergap Maya, satu lagi menyerang Adrian. Maya. Adrian merentangkan tangan, namun serangan pria itu menahannya. Maya mundur, jantungnya berpacu cepat. Pria pertama menubruknya, membuatnya terjatuh ke lantai. Jangan sentuh dia, jerit Adrian, tetapi tubuhnya ditahan kuat oleh pria lain. Bernard bergumul dengan pria besar itu di sudut, mencoba merebut kembali pistol, darah mengalir dari bahunya. Maya menendang, memukul, berusaha melepaskan diri. Lepas. Lepas. Namun tangan kasar itu menarik rambutnya. Kamu ikut aku. Bos mau bicara baik-baik, kata pria itu sambil menyeret Maya. Baik-baik palamu. Maya membalas dengan tendangan keras ke perut pria itu. Lelaki itu mengerang dan melepas genggaman. Adrian melihat celah dan menghantam lawannya dengan siku, kemudian menendang lutut pria itu hingga roboh. Bernard menendang pistol ke arah Adrian. Bos. Adrian menangkapnya. Tanpa ragu, ia mengarahkan pistol ke pria besar itu. Namun pria itu justru tertawa. Tembak. Ayo tembak. Biar Dewan bilang kamu CEO gila yang bunuh orang di rumah sakit. Adrian tidak menembak. Sebaliknya, ia menunduk sedikit, membantu Maya berdiri, lalu berdiri di depannya sebagai tameng, menatap musuh itu dengan dingin. Kau salah besar, kata Adrian. Yang gila bukan aku, tapi orang yang mengganggu istriku. Dor. Tembakan berdentum, bukan dari Adrian. Pria berbadan besar itu tiba-tiba berlutut, memegangi pahanya. Di belakangnya, terlihat 4 petugas keamanan rumah sakit bersama polisi yang akhirnya tiba, memberondong masuk ke ruangan. Letakkan senjata. Tangan ke atas, teriak polisi. Dua anak buah pria besar itu langsung menyerah, melemparkan senjata mereka ke lantai. Pria besar itu berteriak marah. Bangsat! Kalian semua! Dor!
Kali ini tembakan datang dari polisi, mengenai bahunya. Pria itu tumbang. Ruangan langsung penuh, suara hiruk-pikuk, petugas menahan para penyerang, memborgol, dan membawa mereka keluar. Maya jatuh terduduk, gemetar hebat. Adrian langsung memeluknya, menggenggam tubuhnya erat dalam dadanya. "Kamu nggak apa-apa? Maya, lihat aku." Adrian memegangi wajahnya. Maya menangis tersedu-sedu. "Aku takut. Adrian, aku takut sekali." Adrian menutup kepalanya ke bahu Maya, gemetar juga, meski ia berusaha tetap kuat. "Aku di sini. Aku tidak akan biarkan siapapun menyentuh kamu lagi." Bernard mendekat sambil menahan lukanya. "Bos, kita harus bertindak cepat. Mereka cuma pion. Kita harus ke sumbernya." Adrian mengangguk. "Aku tahu. Kita ke rumah paman itu." Maya menatap Adrian dengan cemas. "Kamu mau pergi? Tapi kamu baru." Adrian mengusap pipinya. "Bersamamu aku lebih kuat dari luka apapun." Maya menelan haru yang membengkak di dadanya. Tidak ada lagi keraguan-raguan. Tidak ada lagi jarak. Hanya ada satu tujuan. Mengakhiri semua ini. Konfrontasi di rumah paman. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di rumah mewah itu. Polisi sudah mengepung area. Paman Adrian dibawa keluar dalam keadaan diborgol, wajahnya pucat dan marah. Begitu melihat Adrian, ia tertawa. "Jadi kau sampai menyeret istrimu ikut peperangan ini?" ejeknya. "Kau pikir bisa menang, Adrian? Kau masih anak ingusan." Adrian menatapnya datar. "Tahu apa bedanya aku dan kamu?" Paman itu menyipitkan mata. "Aku punya seseorang yang percaya padaku," jawab Adrian sambil meraih tangan Maya, menggenggamnya erat. Paman itu terdiam, matanya penuh kebencian. Polisi menyeretnya pergi. Dan saat mobil polisi melaju, langit yang tadinya mendung mulai cerah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Maya merasa bisa bernapas lega. Setelah semua kegaduhan, beberapa hari kemudian, berita besar meledak. CEO Adrian Pratama menyingkap mafia korporasi, menyelamatkan perusahaannya. Istrinya, mantan narapidana, ternyata menjadi target serangan keluarga sendiri. Dunia yang dulu menghina Maya, kini bungkam. Tidak ada lagi yang menyebutnya narapidana kotor. Tidak ada lagi gosip tentang pernikahan gila. Yang mereka lihat hanyalah seorang wanita yang berdiri di sisi pria yang mencintainya, melewati badai yang nyaris merenggut nyawa mereka. Malam itu, Adrian duduk di balkon rumah mereka. Maya bersandar di bahunya. "Aku pernah bertanya-tanya," kata Maya pelan. "Kenapa kamu pilih aku?" Adrian tersenyum kecil. "Karena di dunia penuh kebohongan, kamu satu-satunya orang yang tidak pernah mencoba berpura-pura." Maya menatapnya. Air mata mengambang. "Kamu tidak pernah gila, Adrian," katanya pelan. "Kamu hanya jatuh cinta." Adrian mengangkat dagu Maya dan menciumnya lembut. Perlahan, indah, penuh makna. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Maya merasa benar-benar merdeka.